Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman Sobat Kimia. Jadi sekarang kita akan mencoba membahas materi tentang sifat keperiodikan unsur, di mana materi ini membutuhkan pemahaman karena bukan sifatnya hafalan ya. Jadi di sini pemahaman yang sangat ditekankan karena memang antara sifat keperiodikan unsur dari sifat yang satu dengan yang lain itu berkaitan. Maka dari itu kita membutuhkan pemahaman lebih untuk bisa memahami materi sifat keperiodikan unsur. Nah, kita langsung saja teman-teman. Di sini misalnya ya, saya memiliki soal di mana jika diketahui beberapa unsur, misalnya A, B, C, dan D, di mana unsur-unsur ini memiliki nomor atom 4, 9, 12, dan 15. Kemudian dari soal ini kita diminta untuk menentukan yang pertama urutan jari-jari atom mulai dari yang terbesar. Kemudian yang selanjutnya itu kita diminta untuk menentukan energi ionisasi terkecil. Selanjutnya afinitas elektron terbesar, dan yang terakhir itu adalah elektronegativitas terkecil. Nah, seperti ini ya. Jadi ada pertanyaan. Nah, ini salah, ini tentukan ya. Jadi mohon maaf, tentukan ya. Ya, jadi tentukan. Yang pertama urutan jari-jari atom mulai dari yang terbesar, energi ionisasi terkecil, afinitas elektron terbesar, dan elektronegativitas terkecil dari unsur-unsur yang sudah ada. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal yang kaitannya membutuhkan pemahaman ketika menjawab soal yang kaitannya dengan sifat keperiodikan unsur. Oke, kita langsung saja mencoba menjawab soal ini. Apa yang harus kita lakukan pertama? Yang harus kita lakukan pertama kali itu adalah kita akan mengkonfigurasikan unsur-unsur tersebut menggunakan cara yang terserah teman-teman mau mengerjakannya seperti apa. Karena di sini konfigurasi itu ada dua cara, ada yang menggunakan cara kulit, ada yang menggunakan cara subkulit. Tapi di sini kita coba mengerjakan soal ini menggunakan cara subkulit. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasikan. Di sini karena nomor atomnya 4, maka elektronnya juga 4. Karena pada dasarnya di sini unsur A, B, C, dan D itu berada pada kondisi netral ya. Berarti jumlah elektronnya akan sama dengan jumlah proton dan akan sama dengan nomor atomnya. Jadi elektronnya itu sebanyak 4. Jadi langsung saja kita konfigurasikan. Di sini 1s2 2s2. Jadi di sini 2 tambah 2 4. Pas. Kemudian di sini dilanjutkan 1s2 2s2 2p. Di sini 2 tambah 2 4, berarti tinggal di sini 5. Oke, seperti itu. Selanjutnya di sini 1s2 2s2 2p6 2 2 6 udah 10, berarti tinggal 1, yakni 3s2. Jadi sudah pas jumlahnya 2 2 6 10 tambah 2, 12. Terakhir yang D, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Sisanya tinggal di sini sudah 2 26 tambah 2 udah 12, berarti tinggal 3p3. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan kalau sudah melakukan konfigurasi dari unsur-unsur yang ada di soal? Selanjutnya adalah dengan menentukan periode dan golongan dari masing-masing unsur tersebut. Nah, di sini periodenya.
Oke. Periodenya berapa untuk unsur A? Jadi cara menentukan periode itu adalah dengan melihat angka terbesar di depan subkulit. Subkulit itu yang huruf ya, yang S, P, nah seperti itu, D sama F. Nah, angka terbesar di sini adalah 2. Maka periodenya itu adalah 2 gitu. Nah, kalau yang B seperti apa? Ya tinggal dilihat saja di sini periodenya dengan melihat di sini. Ada 2 ya, ada di S sama P. Berarti nanti ini adalah kulit terluarnya. Ini kulit terluarnya. Maka tinggal kita lihat saja angka terbesarnya ini periode 2. Kemudian selanjutnya di sini periode berapa? Jadi periodenya seperti tadi, melihat angka terbesar di depan subkulit atau huruf, yakni 3. Di sini ada 3, maka periode 3. Kalau yang D, teman-teman, kira-kira periode berapa ya? Ya, lihat di sini ya, ada 2 tempatnya. Ada di S sama P, maka periodenya periode 3. Selanjutnya golongan. Golongannya berapa? Golongannya tinggal dilihat. Di sini kan kulit terakhirnya 2. Dia berada pada blok S. Maka golongannya tinggal melihat angka di atas S itu, yakni 2. Maka golongan 2A. Kenapa A? Karena dia berada pada blok S. Ingat, blok S itu berada pada golong A. Begitu juga dengan blok P ya. Nah, di sini periode 2 sekarang golongannya berapa? Golongannya tinggal ditambah. Ingat, kalau P itu gandengannya S ya. Selalu dia P sama S. Atau kita lihat saja angka di depan ini, pasti dia selalu sama. Maka tinggal dijumlahkan saja, 2 tambah 5 di 7A. Kemudian selanjutnya di sini S. Nah, periodenya 3, golongannya berapa? Golongannya itu ya tinggal dilihat angka saja. Angka di atas S, yakni golongan 2A. Kemudian golongan untuk yang D, golongan untuk unsur D itu sama seperti yang B tadi, tinggal dijumlah 2 ditambah 3 berarti 5A. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan setelah mengkonfigurasikan dan menentukan periode dan golongan dari unsur-unsur tersebut adalah kita akan meletakkan unsur-unsur ini ke dalam tabel periodik unsur yang sudah kita sederhanakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini teman-teman. Jadi kita buat kolom atau kita buat tabel. Nah, isinya di sini itu periode, ini golongan. Jadi di sini jenis periodenya ada 2 dan 3. Berarti kita tinggal tulis 2, 3. Kalau misalnya di sini ada periode 4, maka tinggal ditambahkan 4 aja di sini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buat tabel lagi, yakni golongan. Golongannya di sini kita lihat. Golongan terkecil itu 2A di sini ya. Maka di sini kita tulis 2A. Kemudian ada golongan berapa lagi? Ada golongan 5 ya. Golongan 5A. Dan yang terakhir golongan 7A. Nah, tinggal kita letakkan saja di sini unsur-unsur yang sudah kita konfigurasikan dan sudah kita tentukan periode dan golongannya. Nah, golongan sekarang yang A dulu. A dia berada pada periode 2, golongan 2. Artinya dia berada pada baris yang di sini, golongannya 2A, berarti di sini A. Kemudian selanjutnya B, periode 2 dan golongan 5A, berarti dia periode 2 golongan 7A, maka dia berada di sini. B ya. Kemudian selanjutnya yang C, periode 3 golongan 2A, maka pas di bawahnya A. Periode 3 golongan 2A, berarti sini. Dan selanjutnya yang D. Yang D itu periode 3 golongan 5A, berarti dia di sini. Ya, tinggal kita letakkan saja. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan setelah langkah kedua ini kita laksanakan atau kita lakukan? Maka langkah berikutnya itu adalah tinggal kita mengaitkan konsep kecenderungan sifat keperiodikan unsur dari kiri ke kanan
untuk jari-jari energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas seperti apa. Nah, kita mulai saja dari jari-jari dulu sesuai dengan pertanyaannya. Urutan jari-jari atom mulai yang terbesar. Berarti kita akan urutkan dari yang terbesar. Nah, konsepnya itu adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka jari-jari atom akan semakin besar. Nah, tinggal kita lihat di sini. Jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar. Berarti periode 3. Periode 3 ini terisi oleh unsur C dan D. Dia memiliki jari-jari atom lebih besar karena jumlah kulitnya lebih banyak. Nah, sekarang berarti antara C dan D. Nah, antara C dan D ini siapa yang lebih besar jari-jarinya? Kita kaitkan dia dengan yang satu periode. Karena di sini dia berada pada satu baris atau satu periode. Ingat, konsepnya dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Berarti kalau kita pilih C dan D, mana yang lebih kecil jari-jarinya, maka pasti D. Karena pertanyaannya di sini urutan jari-jari atom mulai dari yang terbesar siapa? Maka kalau kita jawab urutannya yang jari-jari terbesar itu pasti dari C, dimulai dari C kemudian berlanjut ke D. Nah, sekarang sama perlakuannya dengan yang tadi untuk unsur yang berada pada periode yang kedua, yakni A dan B. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi ingat, dari kiri ke kanan jari-jari atom akan semakin kecil. Berarti jawabannya itu A baru ke B. Nah, jadi seperti itu. Jadi urutan jari-jari atom mulai dari yang terbesar itu C, D, baru A, baru ke B yang terakhir. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian selanjutnya yang B. Nah, ini yang jari-jari atom terbesar. Ini yang terkecil. Kecil ya. Terkecil. Nah, sekarang energi ionisasi. Kita akan jawab energi ionisasi siapa yang terkecil. Ingat teman-teman, jari-jari atom berbanding terbalik dengan energi ionisasi afinitas elektron dan elektronegativitas. Seperti itu ya. Jadi dia berbanding terbalik di sini. Maka bisa kita pastikan di sini kalau dia memiliki jari-jari atom terbesar, maka energi ionisasi terkecilnya itu adalah C ya. Jadi energi ionisasi terkecil siapa? Yakni yang memiliki jari-jari atom terbesar. Jadi energi ionisasi ya. Energi ionisasi terkecil itu siapa? Yakni C ya. Jadi kalau jari-jari atomnya terbesar, maka energi ionisasinya terkecil. Kemudian selanjutnya afinitas elektron. Untuk afinitas elektron sama konsepnya dengan yang tadi, jari-jari atom berbanding terbalik dengan energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Kalau dia memiliki jari-jari atom terbesar, maka dia memiliki afinitas elektron terkecil. Afinitas elektron terkecil katanya ya. Jadi afinitas elektron terbesar. Siapa? Jadi afinitas elektron terbesar, maka dia memiliki jari-jari atom terkecil, yakni B ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang D itu elektronegativitas. Elektronegativitas terkecil sama kayak tadi berarti ya. Kalau jari-jari atomnya terbesar,
maka elektronegativitasnya terkecil. Di sini yang ditanya elektronegativitas terkecil, berarti dia memiliki jari-jari atom terbesar, yakni yang C. Nah, seperti itu pembahasan soal yang kaitannya ada hubungannya dengan sifat keperiodikan unsur ya. Jadi antara sifat yang satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Maka kalau misalnya kita tidak memahami salah satu sifatnya, maka akan susah untuk menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan yang seperti yang kita bahas. Jadi ingat teman-teman ya, jari-jari atom berbanding terbalik dengan energi ionisasi, afinitas elektron, dan elektronegativitas. Oke, sekian pembahasan kali ini untuk soal yang ada kaitannya dengan sifat keperiodikan unsur. Nantikan pembahasan soal untuk materi kimia yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.